tiap pagi dan sore aku merah susu, kayak apa rasanya? Bangunlah mimpimu, maka mimpimu itulah yang akan membangun hidupmu. Aku pengen bikin mamaku happy, bangga gitu. Kalau Tuhan udah membawa kamu sampai sejauh ini, Dia tuh nggak akan mempermalukan kamu dengan cara meninggalkan kamu. Aku harus daftar S1 lagi, aku harus daftar S1 lagi. Terus aku udah stres gitu loh. Iya, jadi aku harus daftar S1 lagi. Terus nanti begitu aku udah diterima, mereka akan kayak ngitung SKS aku, terus mata kuliah apa aja yang diakui di kampus itu, dan mata kuliah apa aja yang kurang, dan lain-lain. Ya udah, aku daftar lagi ke bachelor lagi S1, terus aku diterima. Oktober 2018 aku resmi jadi mahasiswa di kampus itu, tapi mahasiswa S1. Wah. Itu panjang kan, makanya aku bilang ceritanya akan panjang dan lebar gitu. Nah, aku resmilah diterima di S1. Nah, jadi di 1 bulan pertama aku kuliah itu aku udah kayak gangsing gitu loh rasanya, Mas. Jadi itu kuliah hari S1 ini ketemu S1. Jadi aku ikut ospek, aku ikut semuanya aku ikut kembali ke S1 gitu. Dan mata kuliahnya ya mirip-mirip kayak mata kuliahku gitu. Ya. Nah, terus apa ya? Ya udah, aku kuliah S1 terus aku ngambil formulir kayak pengajuan untuk namanya Anrechnung. Jadi aku serahin ijazah aku serahin transkrip aku lagi beserta formulir itu supaya dari pihak Prüfungsamt itu jadi bagian atau lembaga di kampus yang ngurusin masalah ujian-ujian gitu. Supaya di Prüfungsamt itu mereka ngitung lagi dan mereka ngecek lagi mata kuliah apa aja yang diakui di kampus itu dan mata kuliah apa aja yang harus aku ulang kayak gitu. Dan itu prosesnya lumayan bikin makan hati. Terus aku tuh stres banget waktu itu. Mana winter kan, itu kan Oktober berarti udah herbst, udah autumn ya, udah dingin gitu. Udah gelap. Nah, sampai suatu hari aku masuk ke salah satu mata kuliah namanya itu kalau nggak salah Steuerlehre. Itu mata kuliah tentang pajak, perpajakan gitu. Nah, sekalipun di S1 aku di Unsud ada mata kuliah yang mirip-mirip tentang itu, tapi tidak diakui di Jerman. Karena setiap negara kan punya aturan masing-masing tentang perpajakan, pajak pertanian dan lain-lain gitu loh kan. Jadi kata pihak Prüfungsamt, aku harus ngulang mata kuliah itu. Jadi aku ngemail lah ke si dosennya. Ternyata dosennya itu Pak Dekannya gitu loh. Pak Dekannya, dosen yang ngajar mata kuliah itu ternyata Pak Dekannya kampus. Ya aku ngomong dong, aku email dulu sebelum aku masuk ke mata kuliah itu. Itu kebetulan mata kuliah semester 3 sebenarnya. Aku ngomong, nama saya Oktaria Fajarwati, saya dari Indonesia, saya begini gitu kan. Sebenarnya udah S1 di sana, tapi karena masalah SKS saya harus ngulang berbagai hal ya. Ternyata si bapak itu tuh benar-benar ngebaca dan memahami kasus aku gitu. Karena ini special case banget menurut dia. Nah, ya udah aku duduk aja di ruang kelas tuh, aku duduk aja, aku dengerin, tapi aku pusing, ya ampun ini apa lagi gitu kan. Karena pajak-pajakan kan aku nggak ngerti kan, apalagi Jerman. Nah, terus kuliah selesai, aku majulah ke bapak itu. Biasalah dosen kan biasanya masih ngapa-ngapain dulu lah di mejanya dia gitu. Kuliah selesai, semua orang keluar, aku datang ke dia ke depan. Terus aku ngomong, "Bapak, saya Oktaria yang tadi pagi email Bapak." "Oh, kamu ya," gitu. "Kamu kan udah," terus dia langsung welcome banget gitu loh, Mas. Aku happy banget karena dia tuh welcome banget. Dia terus ngomong, "Oh, kamu ya, kamu kan udah lulus S1, seharusnya kamu nggak usah ngapa-ngapain lagi. Jadi teoritis itu sebenarnya kamu udah bisa langsung ke S2 kayak gitu." Terus, "Ya Pak, tapi kan aturan begini-begitu," aku ceritain lagi gitu.
ya udah gini, terus dia ngomong, ya udah gini aja, besok kamu ada kelas ini kan, jadi di mata kuliah itu ada satu lagi kelas praktek, jadi praktek komputernya gitu, sistem komputernya gimana. Saya pelajari dulu kasus kamu gimana, besok saya cari kamu di ruang komputer pas lagi mata kuliah ini gitu. Oke Pak gitu. Nah terus besokannya kan aku di kelas komputer itu kan. Ya. Si Pak Dekan bener-bener nyamperin aku secara personal gitu loh, datang ke komputerku, ke mejaku, terus dia ngomong, kamu bisa ikut saya sekarang gitu. Oh iya Pak gitu. Itu semua kelas, semua orang ngeliatin aku dong. Ini anak ada urusan apa sama Pak Dekan, mungkin semua orang mikirnya kayak gitu. Nah terus akhirnya disamperin lah, aku ikutin dia, terus dia bawa aku ke bagian Provongsamt, jadi ketua komisinya gitu, langsung ke ketuanya. Terus dia ngomong, namanya kan ya Peter gitu lah, Pak Peter gitu ngomongnya. Terus si Pak Dekannya ngomong, Pak, ini ada satu mahasiswa dari Indonesia, dia itu udah S1 udah lulus di Indonesia, cuman gara-gara masalah SKS aja, tapi masa dia harus ngulang 2 tahun lagi, kan nggak logis kayak gitu. Coba ini dicari jalan tengahnya gimana, kasihan gitu. Maksudnya logisnya kan memang aku udah lulus S1 gitu, ngapain harus ngulang harus ngulang berbagai SKS lagi yang harus memakan 2 tahun lagi kan. Agak sedikit tidak manusiawi gitu. Akhirnya oke, kita ngobrol. Akhirnya ngobrol lah aku sama si bapak itu yang di ketua komisi bagian ujian itu kan. Ya aku ceritain semuanya, aku jadi kayak replay terus kasusku gitu loh Mas, setiap hari. Serius, aku tuh setiap ketemu ini aku replay lagi kasusku, jadi kayak sampai ya ampun ini capek jelasinnya gitu. Tapi ya udah, akhirnya si bapak itu oke, saya pelajari lagi kasus kamu gimana, besok kamu kesini lagi gitu kan. Ya ampun, itu 1 bulan full aku tuh cuman kayak gangsing sana sini gitu loh. Tapi ya udah, aku jalani aja lah dulu. Nah terus ya besokannya aku situ lagi, terus akhirnya dikasih jalan tengah lah sama si bapak ini. Dia ngomong, ya udah kita udah nggak usah ngitung lagi berapa SKS kamu dan mata kuliah apa lagi yang harus kamu ulang. Itu egal tuh bahasa orang sini, it doesn't matter gitu. Jadi sekarang, oh ya satu info lagi yang membuat sebenarnya kenapa sih ini ribet banget juga, itu karena jadi di Indonesia yang namanya Fakultas Pertanian itu hanyalah membahas tentang tumbuhan. Ya kan? Tapi kalau di Jerman Fakultas Pertanian itu juga membahas tentang hewan. Jadi peternakan. Gitu. Jadi mereka ya turun ke sawah, ya turun ke kandang. Sementara kalau di Indonesia kan pertanian, terus buat si binatang-binatang tuh ada fakultas peternakan gitu. Itu juga, nah itu juga yang aku jelasin ke bapak dosennya gitu. Terus aku ngomong, saya nggak ada basic sama sekali di bidang binatang-binatangan kayak gitu. Itu juga yang waktu itu membuat aku harus ngulang banyak banget mata kuliah gitu loh. Karena aku nggak ada basic di ini kan, di peternakannya. Terus akhirnya si bapak ini ngomong, ya udah gini aja, kita nggak usah ngitung lagi berapa SKS kamu dan mata kuliah apa saja yang harus kamu ulang, tapi saya kasih jalan tengah untuk kamu untuk memenuhi 30 SKS ini. Jadi aku harus ngambil magang. Ngambil magang di salah satu perusahaan bidang pertanian, entah apapun itu terserah, selama 24 minggu atau EKE selama 1 semester gitu. Tapi puji Tuhannya memang bisa dibagi sih. Jadi kayak berapa bulan pertama di mana, berapa bulan kedua di mana gitu. Dan memang terus ya udah. Terus nanti cuman mereka tinggal butuh surat keterangannya aja bahwa aku udah melakukan magang di perusahaan itu atau di satu peternakan atau perkebunan apa gitu. Ya udah, akhirnya aku cerita lagi kan ke komselnya aku, komsel gerejaku di situ. Ya aku cerita, aku sekarang udah begini, aku cuma tinggal butuh satu tempat magang.
Terus puji Tuhannya lagi, salah satu teman komsel aku yang tadi ngebantuin aku, si Stefan itu, dia punya peternakan di rumahnya dia. Wah. Jadi serius. Jadi kadang jalan Tuhan nolong tuh ada aja gitu kan. Iya, betul. Nah terus ya udah akhirnya aku magang di rumahnya teman aku itu gitu loh. Mereka punya peternakan sapi, 30 sapi. Aku ngambil waktu itu di winter kan, Januari sampai akhir Maret, 3 bulan pertama. Nah terus 3 bulan aku ngambil magang di peternakan sapi. Ya tiap pagi dan sore aku merah susu, you know, kayak apa rasanya? Itu antara jorok dan gimana ya, namanya orang yang nggak pernah melakukan itu gitu loh Mas. Jadi kalau orang yang tidak terbiasa kan kayak apa lah rasanya gitu loh. Akhirnya ya udah 3 bulan aku nikmati di peternakan. Mana kamarku itu, di bawahnya kamarku itu kandangnya apa sih, anak sapi namanya apa sih, bedet ya. Iya. Lah itu jadi aku tuh kalau tidur ya dengar suara-suara mereka itu gitu loh, si anak-anak sapi itu. Setiap pagi, ya mana itu winter dingin banget kan, dingin banget. Setiap pagi dan sore merah sapi, terus habis merah sapi ngasih makan si sapi-sapi itu, terus ngebersihin. Jadi sistem peternakan mereka emang mungkin sedikit beda ya daripada aku sih nggak tahu di Indonesia seperti apa. Tapi ya kayak gitulah, setiap pagi aku harus bersihin lagi si kandang, sore juga. Terus setelah mereka selesai diperah dikasih makan lagi gitu. Itu 3 bulan full. Nah terus akhirnya kan aku email lagi ke pihak kampus kan, ya ini saya sudah ambil magang gini-gini. Terus ya udah akhirnya aku daftar ke master S2-nya dan diterima dengan syarat itu, diterima dengan syarat magang itu kan. Tapi kan aku masih ngambil 3 bulan pertama doang ya. Masih 3 bulan lagi. Jadi aku ya udah ambil 1 semester pertama 2019 bulan Maret itu aku resmi masuk kuliah di S2. Wah. Itu. Tapi itu perjalanan panjang banget itu. Ya ampun, rasanya stres ya. Terus kan masih kurang 3 bulan tuh. Ya. Di 3 bulan yang kedua aku ngambil di summer tahun lalu. Summer tahun lalu, di libur summer tahun lalu. Agustus. Awal Agustus sampai akhir Oktober. Itu aku ngambil magang di perusahaan sayur dan buah organik. Aku jadi bagian quality control. Dan sekarang aku kerja di situ malah part time. Gitu. Jadi habis magang aku lanjutin part time di situ. Gitu. Ya udah, jadi 6 bulannya udah selesai. Sekarang aku masuk di semester 3. Semester 3, S2 ya? Iya. S2. Panjang kan? Gak ada sesuatu yang mulus ya? Gak ada sesuatu yang udah ya? No. Oke. Dari semua pengalaman itu inspirasi apa yang Ria dapat nih? Dari semua pengalaman. Dari semua pengalaman. Believe in your dream gitu loh. Percaya pada mimpimu. Serius, karena gimana ya, aku dulu kan memang waktu zaman SMA pun aku kan dulu nakal ya. Maksudnya bukan nakal dalam arti yang jadi ini terserah mau di skip apa enggak ya Mas. Jadi dulu kan aku kita kan harus ke GKJ kan. Tapi aku suka kabur, aku lahirnya ke GBI. Aku setiap Sabtu malam kita ngapain coba waktu itu di Siloam? Kan nggak ada acara. Oh, oke. Nah terus setiap Sabtu malam tuh, Sabtu sore kan setiap jam 5 gitu, aku larinya ke GBI gitu. Aku ikut ibadah youth-nya di sana. Dan di sana tuh aku kayak sering banget ada khotbah yang ngomong, bangunlah mimpimu, maka mimpimu itulah yang akan membangun hidupmu gitu. Dan kata-kata itu kayak terekam terus di otak aku.
Bangunlah mimpimu, maka mimpimulah yang akan membangun hidupmu gitu. Dan emang bener sih gitu loh, kalau orang nggak punya impian ya dia kayak nggak punya tujuan untuk hidupnya mau dibawa kemana kan. Betul gitu ya. Sekalipun sih emang gak ada yang gampang sih, orang mungkin mikirnya ih Ria enak ya di Jerman 4 tahun tapi ya ampun aku di sini lah, ya ampun Tuhan mau nangis. Oke ya, jadi kalau Ria sendiri apa yang memotivasi untuk terus bergerak? Keluarga sih. Keluarga gimana? Jadi mamaku kan, maksudnya aku pengen bikin mamaku happy, bangga gitu. Itu sih. Nggak gimana ya, mungkin dulu waktu aku masih lebih muda kayak umur 18-20 tahunan tuh masih yang kepengen apa sih, ego kita kan tinggi waktu itu ya, kepengen yang namanya suatu hari kepengen punya rumah seperti apa, mobil seperti apa, keliling dunia dan lain-lain gitu. Tapi semakin kita kesini tuh kayak lebih wise aja sih, lebih ke yang bukan memperkecil mimpi, tapi lebih wise aja sih, maksudnya mana yang jadi prioritas kamu untuk kamu banggakan, dan ya gitu sih. Jadi aku lebih ke kenapa aku masih terus bergerak maju, dan entah gimana pun rasanya tuh aku pengen udahlah terobos jalan kayak gitu. Ya mamahku sih. Oke, ya itu yang memberi kekuatan ya, mendorong sampai sekarang. Selalu. Oke. Beberapa yang menjadi kekuatan Ria gitu, maksudnya ini yang jadi kunci keberhasilannya tuh sampai sekarang tuh ternyata harus begini nih gitu. Apa aja tuh dari pengalaman Ria? Oke, aku pernah baca salah satu hal yang memotivasi, ya salah satunya itu yang tadi aku bilang mamahku gitu loh. Kenapa aku terus bergerak itu karena aku pengen membahagiakan seseorang, dan itu mamahku gitu. Terus satu lagi kadang aku berpikir kayak gini, aku kepengen dari hidup aku tuh aku juga bisa memotivasi orang lain gitu. Setidaknya adik-adikku dulu gitu. Itu yang membuat aku semakin semangat. Terus ya nggak usah munafik, kita juga pengen memiliki hidup yang lebih baik gitu kan. Dan memang sih nggak segampang yang jadi rencana awal kita. Apa yang kita bayangin itu kayaknya dulu aku sebelum berangkat ke sini tuh ya, itu rasanya wah nanti bisa lihat salju, wah nanti bisa kayak gitu loh Mas. Gimana sih, apa ya, hal-hal lucu ya, you know lah maksud aku gitu. Dulu sebelum kesini kayak wah nanti senang bisa main salju, bisa bikin snowman, terus mau jalan-jalan ke negara mana tuh tinggal nyebrang kayak gitu kan. Ke Paris cuma tinggal berapa jam doang, kemana gitu kan. Tapi begitu aku di sini ya nggak segampang itu juga. Memang sih ke Paris itu cuma deket, tapi lu harus nabung gitu loh. Nggak yang semurah itu juga gitu. Jadi motivasinya ya nggak munafik, pengen memiliki hidup yang lebih baik, dan sesulit apapun itu aku selalu punya satu prinsip juga kayak gini. Kalau Tuhan udah membawa kamu sampai sejauh ini, Dia tuh nggak akan mempermalukan kamu dengan cara meninggalkan kamu gitu. Oke. Ya kalau itu mungkin aku terlalu rohani atau gimana ya, tapi hal-hal kayak gitu loh yang selalu nguatin aku gitu. Aku suka baca-baca buku motivasi juga, terus di gereja itu juga aku tuh gini, bukan sok rohani dalam arti kenapa kemana-mana aku pergi tuh aku selalu cari gereja dan komsel. Itu bukan karena aku religius banget tuh, enggak, tapi karena aku tahu aku butuh orang-orang yang harus mengcover hidup aku supaya aku tetap kuat, supaya aku tetap gimana sih, orang kan butuh komunitas ya. Nah, itu yang selalu aku rasa kenapa aku butuh gereja dan komsel dan lingkungan positif yang bisa ngebangun aku gitu. Ya teman-teman aku juga bukan orang Kristen semua, bahkan salah satu teman dekat aku bahkan dia nggak punya agama, tapi kita punya spirit yang positif gitu, yang selalu saling ngedukung, saling memotivasi kayak gitu. Yang jadi selalu jadi musuh kita adalah ya diri kita sendiri gitu loh. Ada momen-momen dimana kita malas,
ada momen-momen di mana kita ngerasa, aduh bisa nggak ya, udahlah nyerah aja lah, kayaknya nggak mungkin. Masalah itu pasti ada. Cuma sekarang bagaimana cara kita memandang masalah itu gitu. Mau kita memandang masalah itu sebagai benar-benar hambatan atau malah sebagai cambukan untuk maju. Hidup kan adalah keputusan. Keputusan kamu hari ini menentukan hidupmu di masa depan.